Ya, kalau mencintai Pak Jokowi atau membela Pak Jokowi ya monggo turun ke baris krim nggak apa-apa, demo nggak apa-apa. Tapi jangan telanjang juga. Hei, itu lalat kalau nempel di kulit Anda nggak bisa terbang lagi. Hei, nenek-nenek. Halo teman-teman, jumpa dengan kita berempat. Ini ada program terbaru dari Gerpol TV. Kita sebut namanya Pojok Omon-Omon. Kenapa omon-omon? Kenapa di pojok? Karena kita nggak boleh ngomong-ngomong. Yang boleh itu omon-omon. Dan paling enak kalau sambil mojok. Nah, kita perkenalan dulu ya. Kalau saya mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Saya di media sosial dikenal dengan nama Palti West. Nah, ini siapa nih, Bang? Wah, kalau aku official net. Oh, Visioner. Nah, silakan. Abang selanjutnya. Kalau gua Salim, kalian masih sudah kenal Salim. Nama medsos gua Kim San Salim. Gua yang suka PA-PA-in pejabat. Insan Salim ya. Soalnya ini Abang. Gua Angga Nugraha. Nah, ini Gitu. kita akan mencoba tayang setiap minggu ya. Nah, topiknya apa aja kita akan coba bahas topik-topik yang sedang rame di media sosial, khususnya ya yang di akun-akun kita. Nah, nih aku mulai duluan lah ya. Gas. Nih, iya nih ada beberapa postingan aku ini yang viral. Yang paling viral itu adalah penampilan wapres terbaik sepanjang masa menurut PSI atau menurut Bang Ade Armando, yaitu Gibran Rakabuming yang katanya mau cosplay Bung Hatta, ya kan? Atau cosplay seperti artis Korea. Tapi banyak netizen malah melihat dia mirip seperti kipas angin. Itu benar-benar viral loh. Kalau gue sih ngiranya lebih mirip Coba apa? pakai mic-nya, Bang. Lebih mirip Boboho, Bang Gibran. Turunan. Kacamatanya kecil banget kayak Boboho. Gibran, kalau nonton Anda Boboho, Anda jangan seolah-olah jadi Bung Hatta. Otak Anda kosong. Tapi ini jujur aja ya, nih di postingan gua di X ya, di X di mana itu viral sampai sekarang ini gue pikir udah berhenti tapi udah naik terus sampai mudah-mudahan sampai 1 juta lah di X ya, biar orang pada tahu bagaimana sebenarnya kualitas dari wakil presiden kita. Katanya sih ada yang bilang gitu ya, itu kelihatan seperti orang yang lagi. Nah, gue nggak tahu itu apa itu. Itu apa maksudnya? Gue juga nggak tahu, tapi ada komen seperti itu. Anda suzon. Siapa tahu Mas Wapres sedang berzikir. Oh ya, benar-benar. Itu dia geleng-geleng. Oh iya. Geleng-geleng. Ini Indonesia. Not Ya, Rusia. ini bukan Serbia. Kalau di Rusia Ini. tadi Nah, itu katanya kan. tadi yang silakan oleh dari Bang Net gimana? Ya dia kan sedang meniru Bung Hatta. Karena hanya dengan cara itu dia tampil maksimal Iya. Jadi secara fashion. yang penting kelihatan luarnya ya. Kelihatan luarnya, meskipun dalamnya tidak seperti itu. Tapi gue boleh nggak ngomong, maksudnya ya Gibran kan representasi anak muda, ya kan katanya sih. Cuman kalau di PSSI ada naturalisasi, gue boleh nggak ngusulin naturalisasi buat wapres? Net aja net, ya kan net. Net. Anda cocok jadi Wapres natural. Net. Sekarang ini cewek-cewek nyarinya anak bule ya kan, biar anaknya ganteng segala macam. Setidaknya walaupun memang nggak ada otaknya, ganteng dikit lah. Betul. Tapi jangan gitu, teman kita ini ada isinya loh. Iya maksudnya kalau temen kita mah ada. Gua mau komentarin soal yang kata Ade Armando itu bilang Gibran Wapres terbaik. Menurut gua Bang Ade Armando ini orangnya konsisten. Ya. Konsisten. Dia bilang Gibran Wapres terbaik itu dari bulan apa ya? Kalau nggak salah bulan Juni deh. Dia pertama kali bilang Gibran Wapres terbaik. Bulan Juli atau bulan apa? Dia diangkat komisaris. Waduh. Gitu ya, gitu. Komisaris apa sih? Caranya gitu. PLN, kalau nggak salah PLN deh. Ya benar. Benar. Bang Ade Armando, Anda pintar. Berarti Bang Ade Armando ini satu perguruan dengan Hasan Nasbi dong. Betul. Penjilat yang
kompeten. Sekarang udah ada sertifikatnya. Karena sebenarnya kalau di zaman dulu kita itu bertahan hidup itu dengan berburu. Kalau di zaman sekarang bertahan hidup dengan Oke, daripada nanti Pak Wapres bersin-bersin terus gitu ya. Nah, coba ini kan dari akun aku ya kan. Coba dari teman-teman apa nih yang viral dari postingannya yang jadi pembahasan netizen gitu. Silakan dari Bang Net dulu. Bentar dulu, gue buka. Viral semua ini. Enggak, itu bahasan Oke, siapa? Sambil Bahasan mencari silakan Bang Kim kalau lah, Bang Bang Kim. Gua mah banyak viral semua. Ya, yang Enggak, paling- masalah Gibran gimana? yang paling viral Masalah lah. Gibran. Ini soal apa nih? Nih, Soal Ya, Gibran bebas, kan bebas jadi saja. wapres terbaik. Oh, Mungkin Menurut kalau gua ambil salah satu lah yang viral itu yang gua sampai diserang Termul. Ya. Itu yang gua mengkritik apa sih namanya? Gua mengkritik jangan Pak ditutup. Jokowi. Yang gua bilang apa sih namanya yang Pak Jokowi itu dia bilang mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ah, Nah, itu menurut gua gimana ya? Ini negara lagi susah gitu. Ya. Negara lagi banyak masalah. Ya. MBG banyak yang keracunan, Ya. siswa banyak keracunan ya kan. Belum lagi isu yang DPR kemarin yang lagi panas apa segala. Ini negara lagi banyak masalah. Tapi kenapa tiba-tiba muncul dari Solo ngomong Prabowo Gibran 2 periode. Anda waras tidak? Hei, ya. Pak Mulyono. Nah, akhirnya rame kan di IG gua, di TikTok gua, buset serangan ya gue bilang Termul lah, ternak Mulyono. Tapi kita harus bersyukur dengan pernyataan Pak Jokowi itu. Kenapa tuh? Karena akhirnya akan ada demo pakai BH dan celana dalam. Nah, itu gue yakin pasti lu bakal nonton. Lin. Gua mau komen. Gue mau luruskan dulu nih. Pakai ini, Bang. Aduh. Nggak boleh ditutup ya? Ya. Mau luruskan. Tadi masalah MBG. Iya, Solusinya 2 periode. solusinya 2 periode. Ya. Kok bisa gitu? Keberlanjutan katanya. Makin berlanjut beracunnya. Kau yang bilang kan? Tidak. Kan saya cuma gitu. Gerindra nih. Nih. Salim. Pak Gerindra, saya cinta MBG. Oh. MBG tolong dilanjutkan. Terus menurutmu kira-kira kenapa itu? Ngomong keluar 2 periode. Ya bisa jadi. Kita lempar ke dia aja gitu. Biar dia kena. Ya, enggak maksud gua kan. Ya dari anak udah jadi wapres, mantu udah jadi gua. Itu hampir satu keluarga punya Anda, hei Pak Jokowi. Ini negara apa ini? Janetes belum. Janetes kalau nyalon besok menang Janetes. Tinggal gabung aja ke Gerindra. Ini sekarang udah mulai muncul yang namanya Termul. Gimana tanggapan dari teman-teman? Nah, nih pecinta Termul. Apa nih? Termul. Termul gimana nih? Termul apa tuh panjangnya? Ternak Mulyono kan. Ternak Mulyadi ya, bukan? Bukan. Gua nggak mau nih admin Gerindra ya. Kira-kira kenapa dibilang ternak? Kalau gua lihat sih namanya ternak kan apa aja suruh apa aja mau ya. Oh, Ya mungkin gitu. buka nanti akan terjadi tuh maksudnya BH pakai BH, itu. Oh, ya ya. kan. Oh. Walaupun nggak pakai BH juga nggak ada yang mau lihat sebenarnya. Disuruh kayaknya itu ya. Buat kalian yang belum tahu ada video apa namanya emak-emak ya kan mau demo nenek-nenek iya nenek-nenek ya kan mau demo ke Mabes Polri Ya. turun nggak pakai baju cuman pakai BH dan celana dalam Dan itu Demi- Termul ya? dan itu Termul. Termul ya. Dia membela Pak Jokowi karena apa namanya terkait ijazah lah. Maksud gua kalau lu membela nggak masalah. Gua nggak mempermasalahkan membelanya. Tapi yo caranya jangan mempermalukan diri Anda. Wahai nenek-nenek. Nenek Anda peot. Lu harus tahu Salim. Apa tuh? Orang dukung Gibran Jokowi, Gipui. ODGJ. Oh. Enggak juga. Itu Ada singkatannya kan? iya benar. Orang dukung Gibran Ya, Jokowi. betul. Tapi yang gua lucu itu ada ya ODGJ. orang pinter, lawyer. Hah? Pokoknya hina Prabowo gue sikat, ya kan? Gibran gue sikat, hina Jokowi gue sikat, ya kan? Bang Daus, mending Anda urusin Gunung Parung Anda. Hei, uraniumnya udah keluar belum? Hei, Bang Daus. Aku jujur aja ya, aku takut lawan Bang Firdaus itu. Kenapa tuh, Bang?
Lu tangannya itu loh. Uranium semua. Wah, lu deket dikit aja. Lo pernah lihat dia Benar, pakai seragam nggak? Lo pernah lihat dia pakai seragam nggak? Seragamnya bintang semua. Ah, bintang semua. Itu seragam apa langit? Jadi kalau gue lihat sekarang ini sepertinya dulu kan ya, kalau ada tulisan atau pernyataan dari Pak Mahfud, dulu kita nih perangnya lawan kampret ya. Cebong kampret ya kan? Kemudian muncul namanya kadrun. Kadrun. Sekarang ini muncul namanya termul. Kita bukan bilang tidak boleh gitu ya. Tapi kalau fanatik kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak bermanfaat gitu ya, kemudian mau demo seperti itu sampai ada yang memuja beliau ini sebagai nabi gitu ya. Itu kan tidak baik gitu. Itu kan pembodohan. Siapa kemarin namanya siapa? Siapa? Dedi ya. Dedi ya. Orang PSI. Orang PSI. Dedi. Aduh. Nah, maksud kita itu nggak apa-apa kalau kita mau aktif partisipasi gitu ya dalam politik, tapi cerdas dong, mencerdaskan. Iya. Jangan malah jadi maksudnya membodohi semua. Jadi aduh, Kenapa iya, itu gua kemarin resah banget tuh sama si orang PSI itu yang ngomong Jokowi itu nabi. Serius ya. Maksud gua berarti Gibran anak nabi. Enggak, maksud gua lu boleh memuji Pak Jokowi nggak apa-apa. Itu hak lu. Lu mungkin lu cocok dengan pemerintahan beliau ya. It's okay, tapi jangan diangkat nabi juga dong. Hey Dedi. Hey. Anda Lu tidak waras. Dedi banyak. Bukan Dedi MBG, bukan. Dedi Corbuzier. Ayo. Bukan Dedi MBG, bukan. Yang miringnya kan, dia miring gimana lu? Malah lu PA bukan. Ya. Enggak, maksud gua nggak masalah kalau lu membela Pak Jokowi atau memuji Pak Jokowi, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi ya jangan sampai diangkat nabi juga dong gitu. Gua pikir itu cuman bercanda atau cuman jokes. Besokannya dia bikin tweet lagi. Itu saya memang sengaja lah. Gua pikir bohongan. Dia emang jokes. Jokowis banget. Jokowis. Bangsa. Jokes. Pokoknya Gue ya, jokes katanya. gue sih baru lihat lu Lim ngomong tentang Mulyono pakai Pak. Lu Ya. ada apa? Lu Enggak. Karena gua menghormati Pak Jokowi, kan seenggaknya pernah jadi presiden kita. Walaupun masih dipermasalahkan kan ijazahnya. Tapi ya udah, kalau misalnya terbukti asli ya ngapain dipermasalahkan lagi. Cuman kan masalahnya mau nggak nongolin ijazahnya. Hei, bikin gaduh aja Anda, Pak. Lu tadi nih ya, lu tadi sebenarnya sama itu udah mau dicatat lu komisaris mana, cuman gara-gara lu bilang, "Hei, Anda jangan gitu ya." Enggak jadi coret. Enggak jadi komisaris. Enggak jadi komisaris. Gua udah dilantik sih komisaris. Lama-lama Gibran follow dia nih ntar. Males gua di-follow. Pak Gibran, Anda jangan follow saya. Anda pasti kuping Anda panas kalau follow saya. Hei Pak Gibran. Cuman BTW kayak soal termul ya. Mereka bangga lu dibilang termul. Ya sampai bikin komunitas termul. Komunitas termul. Presidennya. Bo. Iya, kata si Daus. Kata si Bang Daus katanya termul itu artinya termulia. Termulia, tapi panjang. Mulia. Logonya itu kayak ini ya. Kerah. Emang jujur lah, Anda bisa lihat aja logonya itu di Ya, IG-nya bukan Bang kita Firdaus. ya, bukan kita. Logonya kenapa itu? Anda kalau misalnya mau termul, ya logonya yang bagus kayak wajah Pak Jokowi, kan bagus. Atau siapa? Wajah Pak Gibran, enggak apa-apa. Jangan logo hewan juga. Hei, saya menghina Pak Jokowi tidak seperti itu juga. Kemarin dia pernah bilang apa? Yang menghina Pak Jokowi, gue sikat. Anda sikat diri Anda sendiri. Hei, Daus Mini. Salah orang ya. Daus Parung. Hei. Bener-bener. Gua masuk akal Bang Daus. Gua walaupun gua ibarat kata nggak setuju dengan Pak Jokowi, nggak suka Pak Jokowi, tapi nggak sampai gambar monyet. Parah lu Daus. PA lo. Aduh, gua enggak tahu lu. Terus apa lagi kita? Tapi karena mungkin karena saking mulianya tak terlihat kali gitu ya. Bisa jadi. Jadi dia merepresentasikan ini. Itu parah emang anjir. Menurutku. Kenapa dia bikin begitu? Iya. Tapi masa itu hewan termulia kan bukan. Enggak. Kita nggak tahu kan budaya dia itu. Tapi ya
kayak orang Chinese misalnya. Iya, kan sapi apa, ayam apa, sio-sio Kalau gitu kan. termul itu hewan paling termulia. Ya. Termulia versi Logonya monkey. versi Gitu. Bang. Versi Bang Daus ya namanya. Ya, Daus. menurut gua mah terserah aja. Kayak itu kita balik lagi yang kata si nenek-nenek. Ya, kalau mencintai Pak Jokowi atau membela Pak Jokowi ya monggo turun ke Bareskrim nggak apa-apa, demo nggak apa-apa. Tapi jangan telanjang juga. Hei, itu lalat kalau nempel di kulit Anda nggak bisa terbang lagi. Hei, nenek-nenek. BH Anda udah long. Bahaya. Gue sebel, Cok. Gue sebel. Gue bukan berarti nggak setuju. Iya. Silakan aja membela, tapi mempermalukan diri sendiri. Lu kan pas ngomong pakai hijab kan, maksudnya. Iya. Lu jadi melecehkan melebar, pelecehannya tuh jadi lebar gitu. Kayak Anda yang mempermalukan diri Anda sendiri. Iya. enggak ada dia pikirnya mungkin ada yang lihat nanti kalau pas gitu. Tapi kan itu bagian Kayak dari demokrasi. Iya demo. Iya. Gimana ya? Masa keberanian? Ya kita demokrasi, dia demokrasi. Demokrasi. Ya kan nggak tahu kita. Ya kalau modelannya kayak di Bali kan pada pakai Ya BH mungkin itu mungkin di Bali dia demo gitu kan, di Pantai Kuta. Ya nggak pas. dia kan penyu yang ada. Itu kan outfit kalau kita ke pantai, Nah, bukan untuk kita kan demo. nggak bisa menebak. Benar. Mereka Oh ya, bilangnya ke kiri, taunya ke di kanan. luar sampai ada loh Apa tuh? demo-demo seperti itu kan nggak apa-apa Ah, juga. iya, Apa? Nen. Iya sih, cuman kan maksud gua tuh Indonesia itu kan adatnya lebih ke timuran ya. Maksudnya lebih mengedepankan sopan santun. betul. Loh, kalau Iya. di pantai sopan santun loh itu. Ya kan beda, maksudnya wilayahnya gitu. Loh. Indonesia itu Iya. mayoritas lebih menganut adat ketimuran gitu. Cuman kan Heeh. emang bugil adat ketimuran kan enggak. Benar, tapi kan Pak Jokowi termul itu kan sangat bangga dengan Pak Jokowi karena dia jadi satu-satunya presiden yang paling sering hadir di sidang PBB. Maksudnya sidang PBB bukan ini. Bukan, tapi Bulan Partai Bintang. Bulan dan Bintang. Iya, Gitu. tuh. Apa jangan Serius. pikir terlalu Saya hampir ketawa. jangan terlalu liar. Lagi PBB juga ada Pak, konferensi. Partai Bulan Bintang Pak sidang. Gue lihat lagi fotonya. Oh itu fakta. fakta. Nah, Nah, PBB dia ada. walaupun bagi termul PBB-nya itu bukan Heeh. Bulan Bintang, mungkin baginya PBB itu cuma satu, yaitu yang Persekutuan Bangsa-Bangsa ya. Nah, Perserikatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bangsa. Jadi setiap ada PBB dipikirnya lagi Nah. bicara di Itu maksud aku, dia bicaranya itu tapi maksudnya lain. Nah, jangan-jangan dia mau demo ke pantai. iya. Kita harus berpikir ke situ. Bisa jadi. berarti pendukungnya random dong. Emang sulit Ngomongnya apa, isinya apa. Kita coba yang lain lah, jangan bahas itu. Iya. Iya, iya. Sebenarnya gue capek bahas Mulyono mulu. Capek. Bukan Iya. jangan Yuk, soal lanjut. nenek itu. Nah ini kan lagi ada rame nih, Mm-mm. lagi pra peradilan ya. Ya kasus pra-peradilan. Oh, Nadiem Nadiem. Makarim. Nadiem. Ya, ini lagi rame dan apa namanya pernyataan-pernyataannya dari kuasa hukumnya ini agak menarik menurut saya. Hmm. Ya. Satu yaitu soal kerugian negara itu. Nah itu kan jadi poin sebenarnya dalam beberapa kesempatan persidangan seharusnya itu kerugian negaranya itu harus ditetapkan dulu. Nah itu harus ditetapkan, harus ditentukan, harus dihitung dengan angka yang pasti oleh lembaga-lembaga berwenang seperti yang diatur oleh MK kan gitu ya. Nah, Nah menariknya nih tadi gue baru denger nih omongannya Bang Angga nih. Mm-mm. Kan aneh kalau yang ngitung potensi katanya ya. Potensial loss. Angka kerugian negara itu Ya potensial loss. itu kejaksaan sendiri yang ngitung. Mm-mm. Ya kan? Ini kan lama-lama bukan hanya kejaksaan yang jadi penyidiknya, ya kan? Bukan hanya kejaksaan jadi auditornya BPKB-nya, sekalian aja kejaksaan yang jadi hakimnya gimana nih? Persidangan Seharusnya itu yang kenapa gua kritis banget soal kasusnya Pak Nadiem. Kasian bro, yang pertama Iya. dia seperti kayak Pak Tom Lembong sama kayak Pak Hasto juga kan. Iya. Kalau gue lihat, tapi gue lihat nggak ada di sosial media yang membela beliau gitu. Karena kalau kita lihat dari pra peradilan kemarin itu kan yang hakim bilang jaksa bilang kerugian negara itu potensial loss. Itu kan sebenarnya tugas auditor itu kan ke BPKP Ya. seharusnya mm-mm. yang bisa membilang
negara ini nih rugi sekian, Ya, BPK harusnya tugasnya dia. Ya. Ini kenapa kejaksaan yang bilang? Jadi kayak seolah-olah tuh kayak gue lihat ya, kejaksaan ini seolah-olah hiperbola gitu soal hukum gitu. Iya. Kayak Pertamina sama apa namanya yang kemarin rame tambang ya, Oh, ratusan triliun. oplosan, Oplo- BBM oplos. Nah, sekarang perkembangannya gimana kita coba tanya. Duitnya kemana duitnya? Nah, kemarin baru ada berita lagi yang kata soal kejaksaan tuh Ya. yang dia mohon maaf mencuri uang Oh, barang Oh, uang baru. iya. Yang Total 500 berapa? juta. Ya, Iwan Ginting. enggak, total Robert 60 Trading. juta, 60 miliar. Ah, iya, dia nggak, iya 500 juta Tentang kerugiannya. trading gitu kan. Iya, Fahrenheit. Dibagi ke salah satu oknum jaksa, ya kan, 500 juta. Tapi Iya. hukumannya cuma mutasi. Iya, iya. Ya. Nah, menurut gua kejaksaan kalau integritasnya seperti ini, gua udah nggak percaya. Iya, iya. Karena hukuman jaksa yang korup, yang Dia ambil, korup, itu jatuhnya hitungannya korup. korup. Gua takut salah ngomong nih, korup. Itu cuman mutasi, bro. Oknum kejaksaan. Ingat Pak Kejaksaan, ini Salih bilang oknum. Kejaksaan. Ya. Oknum Tadi kejaksaan. mau bilang oknumnya satu lembaga. Saya tidak bilang itu. Iya, bilang gitu. Tidak bilang. Nah, tetap maksud gua tuh ya kalau dari penegak hukumnya selalu mencerminkan integritas yang kurang baik lah. Kalau gua lihat dari pihak kejaksaan ya, beberapa oknumnya ya. Kayak Sylvester. Lu di Ya. mana Sylvester? Sylvester itu udah terpidana. Iya. Ini menurut gua hukum itu udah diberak-berakin sama Sylvester. Gua keras kalau ngomong sama Sylvester. Terus nggak ada yang dipecat ya? Gak ada yang dipecat. Kajari Jaksel aman-aman aja. Nah. Eksekutornya aman-aman aja. Jaksa Agungnya santai-santai aja. Dan lucunya si Roy Suryo, siapa sih namanya? Sylvester. Bukan si Ade Armando sama kawan-kawan itu ke polisi bukan nyari Sylvester, nyari Roy Suryo. Ya, Karena dia udah hilang ini. kan kawan mereka itu. Maksud gua aduh. Tapi kan dia hilang, bro. Bro, Sylvester itu dia jadi komisaris apa? Komisaris apa? Pokoknya dia komisaris. ID Food. ID Food. Ya, Eh, komisaris ID Food dalam posisi dia sedang terpidana. Iya. Ini gua pertanyaan besar nih terhadap hukum. Nah, ketika jaksa ditanya diulur-ulur sedang kami cari, Iya. Iya. Sekalinya ditanya lagi sedang sakit. Iya. Sedangkan kita lihat sebelum-sebelumnya ya kan Sylvester Warawiri Iya. di Solo. Solo. Ada videonya. Ada. Di Solo. Terus ada juga dia masuk TV One yang dia debat sama Rocky Gerung berantem. Iya. Maksud gua, Pak Jaksa, izin. Kalau Anda mau mencari Sylvester, kalau nggak di TV One, Anda cari ke Solo. Saya cepuin Nggak ini. Solo, teman nggak tahu Solo mana. Solo Ya. mana? Cari aja di kota Aja di Solo. Solo. Cari aja di kota Solo. Bukan nuduh di mana-mana ya. Wah, kita nggak nuduh di mana-mana, kita luas. Makanya tuh Ade Armando, udah lu lapor polisi lah, bikin surat kehilangan. Temen lu itu biasa kemana-mana Tadi sama. gua lucu lihat meme lu tuh apa ya? 3 orang hilang belum 3 orang ditemukan. hilang ya kan, 2 orang karena kerusuhan, 1 orang karena dicari kejaksaan. Sylvester. Sylvester. Balik lagi ke Nadiem ya. Maksudnya Ya, emang sih Nadiem. gua ngeliat apa ya parah banget ya. Tapi gue lihat tadi ada beberapa Gojek angkatan Nadiem tuh yang ikut Yang datang. pertama ya? Yang pertama ikut datang. Terus ya mereka juga nggak percaya Nadiem begitu karena ya kalau gue lihat Nadiem ini setelah dia jadi menteri malah turun sampai ada Gojeknya ngomong udah kalau negara gituin Pak Nadiem balik lagi aja kita perkaya aja Gojek di Gojek jadi kaya di situ ya di pemerintah gimana gitu ya maksudnya. Iya. Menurut lu gimana nih? Ada muatan politis atau gimana? Menurut siapa? Menurut Lu gua. enggak masalahnya kalau dia kan udah di follow admin Gerindra di Aduh. terus gini. Ya Cuma cuman sini aja. kalau menurut gua nih gua cukup mengikuti pra peradilan kemarin ya, Iya. termasuk data-datanya Pak Hotman apa segala macam gua lihat, makanya kenapa gua mau membela Pak Nadiem. Karena gua juga lihat ada influencer juga yang ngomong ya itu kan dia emang pasti ditangkap karena ada mensreanya itu kecerobohan. Iya. Dia bilang ya sebenarnya kan mensrea itu kan ada di bawahnya apa segala macam. Mensrea itu kan niat jahat. Nah sekarang kita tarik ke awal dasarnya Pak Nadiem bikin program itu, dia mau Digitalisasi. Enggak, dalam arti dia ini mau programnya itu
berjalan bergandengan dengan LKPP, Iya. dengan BPKP, dengan kejaksaan. Kejaksaan pun dilibatkan. Jam datun melalui jam datun. Iya. Maksud gua ini kejaksaan kayak seolah-olah lu yang ngawal, lu yang mengawasi, tapi lu yang nangkep. Harusnya kalau misalnya Nadiem dianggap bersalah, yang harus keseret menurut gua Kejaksaan. adalah kejaksaan. Betul. LKPP juga, BPKP juga ikut keseret karena dia yang mengawasi, Karena Bos. dia mengawasi. Ya kalau tadi kan, Iya. tadi apa namanya Bang Salim ngomong soal jaksa oknum ya. Iya. Ya, Ya sama aja jam datunnya juga kalau diperiksa paling cuma mutasi, Bang. Iya kan? Susah dah kalau kayak gitu. Enggak juga diurus-urusin ya. Makanya kalau kita lihat kenapa sekarang ini nih banyak kasus korupsi Iya. ya kan? Kan pertanyaannya adalah berarti kan pengawasannya yang harus dipersoalkan Iya. gitu. Nah, ketika orang sudah buat kebijakan dan itu sudah dirapatkan gitu ya dan disetujui juga sampai tingkat presiden, ini kan tidak ada namanya visi menteri. Ya, ada visi misi Betul. presiden. Itu Pasti yang presiden kemarin ngomongnya gitu. iya. Karena program para menteri itu kan pasti seenggaknya presiden mengetahui Iya. seharusnya. Iya. Ya kalau misalnya mengetahui, dia tahu ada program ini terus dia mengetahui dan membiarkan, harusnya yang terseret yang mengetahui juga dong. Gua agak takut nih. Hah? Kok jadi serius anjir? Enggak, soalnya gini Bang, Enggak, gua baru kali gua suka ada plesetan kata. Gua suka ada plesetan kata yang kata soal Sylvester kan itu kan kejaksaan. Nah, perkara Nadiem, Tom Lembong dan Pak Hasto apa segala macam. Gua di sini gua suka ada plesetan kata. Gua bilang hukum itu tajam ke yang lemah atau tajam ke oposisi tapi tumpul ke Solo. Oh, iya. Iya. Iya, Mana Berarti lu? ini kalau kita mau aman ke Solo dong. ke Solo. Anda harus masuk kader PSI. termo. Anda gabung sama Bang Daus, Anda aman. Hai. Pokoknya hina Pak Jokowi gue sikat. Gue sikat. Lu kata gue baju disikat. Nah makanya kan problem utama sebenarnya kalau Iya. menurut gua kan bukan di Nadiemnya Iya. sebenarnya. Kenapa? Karena ini kan level kebijakan ya. Iya. Kalau Nadiem bersalah, harusnya semua menteri yang terlibat dalam rapat-rapat khusus untuk pengadaan itu, ya, badan kelembagaan harusnya juga kena. Misal kita bilang, ya, bukan hanya tadi, ya kepala BPKP dong ini juga harus kena dong. Nggak karena kan kepala ini kan menteri, yang main kan harusnya kalau dijerat menteri levelnya BPKP ya kepala BPKP gitu kan. Kalau yang main jaksa ya jaksa agungnya juga dong harusnya. Kenapa? Karena kan itu udah level atas. Iya. Nah, padahal kesalahannya menurut pengamatan aku itu ya, bukan di kebijakan levelnya. Tapi level teknis di bawah yang sebenarnya itu bukan ranahnya pembuat kebijakan kan gitu kan. Menteri itu kan pembuat kebijakan. Siapa yang main di bawah kan pejabat pembuat PPTK. Bukan pejabat pembuat Bukan komitmen gitu loh. Komitmen PPK. Nah, PPK. Nah, itulah yang harusnya menjadi pintu masuk utamanya, bukan malah langsung lompat jauh ke menterinya gitu. Menterinya. Nah, inilah sebenarnya yang kita sayangkan karena terakhir aku baca nonton Bang Todung Mulya bahkan bilang sampai begini. Kejadian Nadiem ini bahkan bisa berefek buruk. Anak-anak bangsa yang pintar, yang pandai, Benar. itu trauma menjadi pejabat. Benar. Betul. Karena akhirnya jadi pejabat kan? dia nggak korupsi, ya orang lain yang korupsi, dia yang harus nanggung. Iya. Apalagi kalau udah diaktifkan yang namanya perampasan aset. Dengan gaya seperti ini, hukum kita seperti ini, yudikatif kita seperti ini, orang-orang kayak Tom Lembong, Nadiem itu bisa kena kan? Salim, pinter Salim. Oh, ini Salim juga pinter. pinter Makanya dia sebenarnya. nggak mau jadi menteri. Oh, lu nggak mau jadi perampasan aset? Nggak. Enggak, bukan nih ngomong-ngomong soal perampasan aset ya. Menurut Ini, guys. gua undang-undang perampasan aset itu undang-undang yang bagus. Itu untuk memiskinkan para koruptor. Tapi di sisi lain kita harus tahu bahwa kalau penegak hukumnya nggak integritas seperti yang tadi gua bilang, itu bisa jadi Omon-omon. bukan omon-omon, Apa? jadi senjata bermata dua. Bus. Bisa jadi senjata bermata dua karena bisa jadi undang-undang perampasan aset itu digunakan oleh penegak hukum untuk pemerasan. Ya, Ya. itu Nah, lu kalau misalnya nggak mau gua sita semua harta lu mau bagi berapa ke gua kan gitu.
Sikat. Berarti Sikat. Sikat ya. Nah, Iya. harusnya kan Dan mahasiswa itu kan concernnya ke sesuatu yang lebih besar, Penegakan hukum. yudikatifnya di reformasi gitu. Seharusnya tuh menurut Baru kalau gua mau perampasan aset, wah jalan. Gitu. iya. Rampasan aset itu bisa sukses dan berhasil kalau penegak hukumnya memiliki integritas itu doang. Nah, itu yang dibilang Pak Mahfud juga. Pak Mahfud itu Dan bilang. Ibu Megawati juga ngomong gitu Iya, kan. juga ngomong. Bersihin dulu tuh penegak hukumnya, Ah. ya kan. Kalau semua penegak hukum kayak Salim semua, gue yakin jalan. Jalan. Jalan di tempat. Ya ini kita udah banyak ini ngalor ngidul, omon-omon gitu Salim ya. kayaknya yang paling banyak. Salim Iya. paling banyak ya. Ya Tuh, kayaknya kan. bukan apa-apa, soalnya red cardnya paling tinggi di antara kita semua ini. Iya. Setiap kali dipanggil gila nih red cardnya nih. Tapi apapun yang kita omon-omonkan ya, kita berempat ini berharap itu membuka wawasan kita gitu ya. Jangan jera, jangan takut berpolitik, tapi jera dan takutlah memilih keluarga Mulyono. Kan gitu ya. Oke teman-teman, kita cukupkan ya pojok omon-omon untuk episode perdana ini. Nantikan omongan berikutnya dan kita akan tunggu, mungkin bukan kita berempat lagi atau kita berempat lagi atau nanti ada teman baru gitu kan. Anda atau voting orang baru. saja. Nah, yang penting jangan lupa like, subscribe, komen dan follow Gerpol TV, Gerpol TV. ya Gerpol. di akun medsos-medsosnya. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Pak. Sampai jumpa. Sampai Terima kasih jumpa. semuanya. Pak Polisi. Gerindra. Mohon maaf Pak Gerindra, saya cinta Pak Prabowo, saya mendukung MBG program yang bagus, jangan dihentikan. Jaksa. Potong aja, potong. Udah dikat belum? Belum kan? Jaksaan. Jaksa, saya cinta Pak Jaksa orang hebat. Satu lembaga oknum katanya. Sakit aja. PA.